semua, berjumpa lagi dengan saya Nova Delima Panjaitan. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat mulai dari latar belakangnya dulu ya. Oke, latar belakangnya yang pertama kita lihat dulu. Saat terdesaknya si Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau disebut dengan Perang Asia Pasifik, rencana awal janji kemerdekaan yang diberikan oleh si Jepang kepada si Indonesia saat itu adalah pada tanggal 7 September 1945. Akan tetapi, rencana tersebut berubah menjadi 24 Agustus 1945. Kenapa bisa terjadi? Karena dibomnya oleh si sekutu kota Hiroshima tepatnya 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki 9 Agustus 1945. Sebagai menepati janji, dibentuklah PPKI tepatnya pada 7 Agustus 1945. Ini adalah gantinya si BPUPKI. Tugasnya adalah untuk melanjutkan kerja BPUPKI yang sebelumnya. Bagaimana peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan penyerahan si Jepang tanpa syarat kepada si sekutu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya kejadian ini dirahasiakan, akan tetapi tokoh pemuda Indonesia yang bernama Sultan Syahrir telah mengetahuinya duluan. Oleh sebab itu, ia langsung melaporkan si Sultan Syahrir ini langsung melaporkan kepada kawan-kawanannya, yaitu para golongan muda. Sehingga para pemuda segera menggelar rapat, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945. Tempatnya di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Saat itu ketuanya si Khairul Saleh, anggota yang hadir pada saat itu Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Darwis, dan Armansyah. Apa yang menjadi hasil rapat? Yaitu waktu pelaksanaan proklamasi harus segera dilakukan dan tidak boleh menunggu janji-janji dari si Jepang, yang artinya adalah harus mandiri dan lepas dari pengaruh si Jepang. Selanjutnya, hasil keputusan rapat pemuda tadi disampaikan oleh si Wikana dan si Darwis kepada si Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ternyata terjadilah perbedaan pendapat. Si golongan tua menyatakan bahwasannya mereka menunggu janji kemerdekaan dari pihak si Jepang, yang mana sebelumnya sudah direncanakan, yang ternyata itu hanya simpati si Jepang semata, yang saat itu golongan tua belum tahu bahwasannya sebenarnya si Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada si sekutu waktu 14 Agustus 1945. Sementara di sisi lain, golongan muda sudah mendesak proklamasi kemerdekaan harus secepatnya dilaksanakan, yang tidak perlu menunggu hasil dari si Jepang. Terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini atau disebut dengan penyembunyian atau penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tempatnya di Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Alasan penculikan ini adalah untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segera, atas kata sepakat dari Ahmad Si Subarjo dari golongan tua dan si Wikana dari golongan muda, yang pada akhirnya si Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan dengan perjanjian akan merumuskan teks proklamasi berdasarkan hasil perbincangan dengan Sudancyo Senggih. Dan sebagai pemberi janji keamanan dari Dr. Ahmad Subarjo supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ragu atau tidak takut dalam merumuskan teks proklamasi.
kita masuk kepada perumusan dan pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Yang berketepatan ini merupakan rumahnya si Laksamada Tadashi Maeda. Alasan pemilihan rumah ini adalah anggapan bahwasannya tempat tersebut paling aman dari ancaman si Jepang. Karena Laksamana seorang yang sangat simpatik terhadap Indonesia pada saat itu. Kita masuk kepada perumusan teks proklamasinya. Yang menjadi perumus itu adalah si Insinyur Soekarno. Dialah yang merumuskan, yang memberikan rumusan dan menyusun. Sementara ia dibantu oleh si Muhammad Hatta dan si Ahmad Subarjo. Si Muhammad Hatta yang memberikan gagasan dan juga si Ahmad Subarjo juga sebagai pemberi gagasan. Sedangkan untuk saksi perumusan teks proklamasi ini sendiri disaksikan oleh si Soekarno, si Soekarni, BM Diah, Sudirwo, dan Sayuti Melik. Kira-kira apa yang menjadi konsep dasar proklamasi yang telah dirumuskan oleh si mereka? Konsepnya ada dua paling utama ya. Yang pertama adalah kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, yaitu pernyataan mengenai peralihan kekuasaan dari si Jepang ke Indonesia. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Atas usulan si Soekarno ini, terdapatlah perubahan dalam penulisan teks proklamasi. Jadi, teks proklamasi yang dirumuskan oleh si Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo tadi ada beberapa perubahan sedikit. Yang pertama adalah kata tulisan tempo diganti menjadi kata tempo. Atas wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan tulisan Jakarta 170805 juga diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian hasil perubahan tersebut yang diketik oleh si Sayuti Melik dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang membubuhkan tanda tangan supaya sah sebagai legal. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tata persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu adalah si penyiap tali dan tiang dari bambu runcing yaitu adalah si Sudirwo. Untuk menyiapkan mikrofon dan pengeras suara yaitu adalah si Wilopo. Yang menyiapkan sangsaka merah putih sebagai bendera yaitu adalah Ibu Fatmawati. Dan pelaksanaan pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan tepatnya pada pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh si Insinyur Soekarno dan didampingi oleh si Muhammad Hatta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini merupakan rumahnya si Insinyur Soekarno. Akan tetapi sebelumnya pembacaan teks proklamasi ini direncanakan di lapangan Ikada, akan tetapi gagal atau dirajuk kembali. Kenapa? Ada beberapa alasan, yaitu adalah untuk menghindari bentrok dengan si Jepang, karena pada saat itu yang balik ke Jepang itu adalah hanya pemimpinnya saja, kalau anggota-anggotanya masih ada di Indonesia. Jadi untuk menghindari banyaknya korban jiwa pertentangan antara rakyat dengan orang-orang Jepang yang masih tinggal di Indonesia, maka secara tiba-tiba dilaksanakanlah pembacaan teks proklamasi ini tepatnya di depan rumah Insinyur Soekarno. Gitu ya. Jadi untuk sang pengibar bendera yaitu adalah Latif Hendradiningrat. Dia itu sebagai penarik tali, si Suhut sebagai pemberi tali, dan yang mengibarkan sangsaka merah putih adalah istrinya si Sayuti Melik yang bernama Trimurti.
Kemudian kameramen atau seksi dokumentasi itu dilakukan oleh si Franz Mendur. Apa yang menjadi isi teks proklamasi yang telah dirumuskan tadi, yaitu adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, ditandatangani. Setelah pembacaan teks proklamasi, kita masuk kepada bagaimana penyebarluasan berita tentang proklamasi bahwasannya Indonesia sudah merdeka, gitu ya. Cara penyebaran berita proklamasi ada yang melalui kantor radio atau disebut dengan kantor radio Dumai. Jadi pada saat itu si Waidan Bepalanewen itu sebagai kepala bagian radio, sedangkan si Syarudin adalah wartawan dan si F. Woods adalah pembaca teks proklamasi. Itu melalui kantor radio Dumai. Kemudian ada melalui surat kabar, kemudian majalah, pamflet, televisi. Ada juga kantor radio yang namanya Hosokanri Kyoku, yang menjadi sekarang namanya itu adalah Radio Republik Indonesia atau disingkat dengan RRI. Kemudian melalui kantor berita Yoshima, yaitu adalah perantara. Demikianlah topik kita kali ini tentang seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semangat belajar untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.